Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kami selaku kelompok 8 ingin melakukan presentasi. Saya selaku moderator dari kelompok ini, Fitria Maesti, NIM 22030810. Saya Helma Aulia, NIM 2203080009. Saya Yuda Junior Simanjunta, 02208046. Baik, kita memasuki acara pertama, yaitu pembaca materi yang dibacakan oleh teman saya, Yuda Junior Simanjunta. Aduh, iklan Mbak. Ya. Pengertian teh. Perkebunan teh merupakan salah satu sektor pertanian yang menguntungkan di Indonesia. Karena letak geografis Indonesia sangatlah strategis. Teh juga merupakan komoditas terbesar kebutuhan dunia. Teh merupakan minuman penyegar yang disukai hampir seluruh penduduk di dunia. Teh merupakan salah satu produk minuman yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Bahkan minuman teh sudah banyak sekali dijadikan sebagai minuman sehari-hari. Minuman ini banyak dikonsumsi karena memiliki cita rasa dan aroma yang khas, memberikan kesegaran, dan memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan. Teh juga berkhasiat sebagai antioksidan, memperbaiki sel-sel yang rusak, mencegah kanker, dan melancarkan sirkulasi darah. Energi yang dikeluarkan para pekerja teh, sebagian besar operasi di bidang pertanian membutuhkan tenaga manusia untuk melakukan kerja mekanis. Walaupun pada operasi tersebut telah menggunakan alat bantu, ternak, dan motor, tenaga manusia tetap digunakan. Batas kemampuan untuk mengubah energi makanan dalam bentuk kerja adalah KKL 6 kal per menit atau sama dengan 0,42 kW. Energi ini hanya dapat diubah menjadi energi panas 10-15%. Maka dapat digunakan untuk kerja adalah 0,04 mj per jam. Van Loo tahun 1978 dan Mollison 1991 dalam Semantri 2002, kebutuhan energi manusia pada kegiatan pengelolaan di pabrik menurut Stott N.A. tahun 1990 dan Solhuidin tahun 1999 dalam Semantri tahun 2022, yaitu sebesar 1,4 kal per menit atau 0,725 mg per jam. Ya, selanjutnya akan dibacakan dengan Elma. Cara pengelolaan daun teh. Yang pertama, pemetikan. Pemetikan daun teh yang terdiri dari 1 kuntum dan 2 pucuk dapat dilakukan dengan menggunakan tangan atau mesin. Pemetikan dengan menggunakan tangan biasanya dilakukan ketika kualitas teh yang dipetik menjadi prioritas utama. Pemetikan dengan menggunakan mesin memiliki risiko banyak daun teh yang rusak dan terbuang sehingga jadi jarang dilakukan. Yang kedua, pelayuan. Pelayuan perlu dilakukan untuk menghilangkan terbuangnya air dari daun dan meminimalkan oksidasi. Daun teh dijemur atau ditiriskan di ruangan berangin lembut untuk mengurangi kelembapan. Setelah proses pengelolaan teh ini dilalui, terkadang daun teh akan kehilangan seperempat masanya karena pelayuan. Selanjutnya, penggilingan dan fermentasi. Pada tahap selanjutnya itu penggilingan dan fermentasi, di mana pucuk teh akan digiling sampai memar dan dinding sel rusak, sehingga cairan sel keluar di permukaan dengan merata. Dan pada saat itu mulai terjadi proses fermentasi. Alat yang digunakan pada tahap ini yaitu open top roller, fresh 40 cup roller, rotor fan, ball baker shifter, dan humidifier. Selanjutnya, pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan dengan menggongseng, menjemur, menghembuskan udara panas, atau memanggang daun teh. Namun, pemanggangan adalah yang paling lazim dan sering dilakukan. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat agar pucuk daun teh tidak terlalu kering atau menjadi hangus. Alat pengering teh rotary dryer.
Terdapat dalam gambar menunjukkan data bulanan selama 4 tahun mulai tahun 2009 sampai 2012 di salah satu perkebunan teh dataran tinggi, yang menunjukkan bahwa selama musim kemarau, produktivitas pucuk teh pasti mengalami penurunan. Mulai bulan Mei sampai Juni, curah hujan sudah berkurang dan defisit neraca air dimulai bulan Juli sampai dengan September. Oleh karena itu, perlu rentan waktu melakukan aplikasi irigasi semenjak curah hujan menurun dengan suatu teknologi irigasi yang tepat dan menguntungkan, yang bisa mengurangi kerugian akibat musim kemarau. Walaupun sisi lain, ketika curah hujan terlalu banyak, produksi pucuk juga menurun. Di bulan Februari terjadi penurunan produksi. Hal ini karena faktor cuaca, di mana panjang penyinaran matahari berkurang selama musim hujan tinggi. Untuk memenuhi kekurangan air pada musim kemarau, apabila terdapat sumber air, maka dapat dilakukan irigasi baik teknologi surface irrigation atau overhead irrigation. Teknologi irigasi dapat bermanfaat ganda dengan fungsi sebagai vertigasi atau pestigasi. Embung atau teknologi water harvesting lainnya ketika musim hujan dapat dimanfaatkan ketika terjadinya musim kemarau sebagai sumber air. Aplikasi pemupukan dengan menggabungkannya dengan menggunakan teknik irigasi dikenal dengan istilah vertigasi. Walworth 2013 mengatakan bahwa vertigasi menggunakan urea tidak direkomendasikan karena dapat meningkatkan pH air, melepaskan kalsium, tetapi meninggalkan natrium dalam larutan. Pilihan yang baik untuk vertigasi adalah urea amonium nitrat, yaitu campuran urea dengan amonium nitrat yang dilarutkan pada air. Umumnya mengandung 32% nitrogen yang dikenal dengan UAN 32. Pada prinsipnya, unsur hara yang diberikan melalui vertigasi dapat diserap tanaman melalui daun secara langsung, seperti halnya pemupukan lewat daun atau foliar application, dan juga secara tidak langsung melalui kelarutan di dalam tanah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fitri. Fit masih unmute. Hasil panen. Dalam gambar menunjukkan data bulanan selama 4 tahun mulai tahun 2009 sampai 2012 di salah satu perkebunan teh dataran tinggi yang menunjukkan bahwa selama musim kemarau produktivitas pucuk teh pasti mengalami penurunan. Mulai bulan Mei sampai Juni, curah hujan sudah berkurang dan defisit neraca air dimulai bulan Juli sampai dengan September. Oleh karena itu, perlu rentang waktu melakukan aplikasi irigasi semenjak curah hujan menurun dengan suatu teknologi irigasi yang tepat dan menguntungkan yang bisa mengurangi kerugian akibat musim kemarau. Walaupun di sisi lain, ketika curah hujan terlalu banyak, produksi pucuk juga menurun. Di bulan Februari terjadi penurunan produksi. Hal ini karena faktor cuaca di mana panjang penyinaran matahari berkurang selama musim hujan yang tinggi. Oleh karena itu, untuk memenuhi neraca air di jeluk perakaran, diperlukan teknologi yang tepat di perkebunan teh dengan aplikasi Mobile Overhead Sprinkler System. Transpirasi tanaman teh belum menghasilkan atau TBM berkisar 0,5 sampai 1,5 mm per hari, dan tanaman menghasilkan atau TM 3,5 sampai 4,0 mm air per hari. Sedangkan nilai total evapotranspirasi mencapai 6,5 mili air per hari. Prospek masa mendatang industri teh. Konsumsi teh global diproyeksikan akan meningkat hampir 3% setiap tahunnya selama 1 dekade mendatang. Meskipun konsumsi teh domestik Indonesia telah bertumbuh subur selama dekade yang lalu, konsumsi teh per kapita tetaplah rendah. Atau terlebih lagi, kelas menengah urban Indonesia semakin mengembangkan gaya hidup konsumsi teh.
Kementerian Pertanian Indonesia mengumumkan di tahun 2014 bahwa kementerian ini akan mendua kali lipatkan anggaran untuk merevitalisasi perkebunan teh negara ini, atau terutama di Jawa Barat, karena sekitar 60% perkebunan teh di Indonesia berlokasi di sana. Dalam rangka mendongkrakkan hasil produksi teh Indonesia, anggaran ini akan digunakan untuk program intensifikasi atau yang termasuk distribusi pupuk untuk 1.700 hektar dan program rehabilitasi atau yang mencakup distribusi biji dan pupuk untuk 1.500 hektar perkebunan teh. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami hari ini. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.